Air laut masuk lewat pintu kamar mesin. Kapal miring, kendaraan tergelincir, dan dalam hitungan menit, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam. Tapi apa yang lebih mengejutkan? Semua ini bisa dicegah jika satu pintu tertutup rapat. Pada Selasa, 8 Juli 2025, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja yang penuh tekanan. Bukan tanpa alasan, 10 orang tewas dalam tragedi tenggelamnya kapal feri Tunu Jaya di Selat Bali. Yang paling menyita perhatian adalah kesaksian dari Anggiat Pandiangan, PLT Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT. Ia menjelaskan bahwa air pertama kali masuk melalui pintu kamar mesin. Begitu air masuk, kendaraan didek bergeser, dan kapal kehilangan keseimbangan secara cepat. Kronologi kejadiannya juga menegangkan. Pada pukul 22.45 WIB, proses pemuatan selesai dilakukan, kemudian pada pukul 22.51 WIB, kapal Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal, visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik, tidak ada hujan dan tidak berkabut. Setelah sekitar 30 menit pelayaran, Mualim Jaga di Anjungan merasakan kemiringan kapal ke sebelah kanan. Kemudian jurumudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin. Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi Bapak dengan antara informasi yang kami terima dari jurumudi jaga dan juru minyak. Jadi menyatakan hal yang sama. Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Kemudian juga Mualim Jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan life jacket dan persiapan evakuasi. Sementara nakoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh Mualim Jaga. Kemudian nakoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita mara bahaya di radio VHF frekuensi 16. KKM juga melihat kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan, di mana hal ini menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan, yang pada awalnya dalam keadaan masih perlahan-lahan kemudian semakin cepat. Beberapa menit setelah panggilan darurat, kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan. Beberapa kapal lain yang berada di dekatnya kesulitan untuk membantu evakuasi Tunu Pratama Jaya karena dalam kondisi gelap. Kapal Gilimanuk 1 dan Tunu Pratama 3888 yang juga ada di sekitar lokasi mencoba menyoroti lampu ke arah Tunu Pratama Jaya, namun kesulitan juga untuk mengenali objek terapung karena kondisi dalam keadaan gelap. Muatan yang diajukan pada saat penerbitan surat persetujuan berlayar, terdapat 22 kendaraan di atas kapal. 8 diantaranya adalah kendaraan golongan 7, 3 kendaraan golongan 6B, 3 kendaraan golongan 5B, 3 kendaraan golongan 4B, 4 kendaraan golongan 6A, 1 kendaraan golongan 2, dengan 65 orang penumpang, termasuk awak kapal. Kondisi cuaca berdasarkan kesaksian yang kami dapatkan dari awak kapal dan beberapa kesaksian penumpang selamat bahwa kondisi cuaca di sekitar kapal pada saat berlayar, ketinggian gelombang sekitar 2-3 meter disertai dengan angin kencang dengan arah arus laut dan angin berhembus dari utara menuju ke selatan. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi ini? Kru kapal, operator pelayaran, atau justru sistem pengawasan dari negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Suara Wakil Rakyat, agar suara rakyat tentang keselamatan tak sekadar jadi berita yang tenggelam.